Tuhan, urapi kami semuanya sebelum kami merenungkan firman-Mu, sehingga pengurapan-Mu akan memampukan kami mengerti apa yang menjadi nasihat Tuhan bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Masih dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Nasihat bagi kita semuanya. Kalau sebelumnya kita belajar bahwa supaya kita tidak goyah, tidak tergoncang ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, kita belajar nasihat firman Tuhan. Yang pertama, kita bersukacita dalam pengharapan. Hari ini kita belajar nasihat yang kedua, yaitu sabar dalam kesesakan. Jadi nasihat firman Tuhan kepada kita hari ini supaya kita belajar sabar di dalam kesesakan. Sabar artinya kita tidak bersungut-sungut. Jadi respon kita ketika kita menemukan satu keadaan yang tidak sama dengan keinginan kita, tidak bersungut-sungut. Orang sabar sekalipun menemukan situasi keadaan tidak sesuai harapannya, dia tidak akan bersungut-sungut. Orang sabar juga berarti terus menanti dan percaya waktunya Tuhan. Jadi orang sabar terus menanti dan percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik bagi dirinya. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mau sabar, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah marah-marah, bahkan menyalahkan baik orang-orang di sekitar kita maupun menyalahkan Tuhan karena peristiwa yang sedang dialami. Atau firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita supaya kita tetap menanti waktunya Tuhan. Bahkan sekalipun kita ada di dalam kesesakan. Jadi menanti waktunya Tuhan atau menanti sesuatu ketika ada dalam keadaan yang semuanya sesuai dengan harapan kita, itu tidak terlalu berat mungkin. Misalkan kita menanti seseorang tapi dalam suasana yang penuh kegembiraan, dalam suasana yang menyenangkan, mungkin menanti itu tidak terlalu berat. Tetapi ketika kita menanti waktunya Tuhan dan itu dalam situasi, dalam kondisi yang sebaliknya penuh dengan pergumulan, bahkan pergumulan yang dikatakan di sini menyesakan, ya, bersabar kesesakan, ya, pergumulan yang membuat kita bahkan mengalami kesesakan. Ini artinya pergumulan yang begitu berat, pergumulan yang begitu hebat sehingga menekan dan seolah-olah kita merasa sesak. Saudara yang pernah mengalami sesak nafas pasti tahu bagaimana penderitaan seseorang yang mengalami kesesakan. Mau bernafas saja merasa seolah-olah udara tidak ada masuk, ya, ke dalam dada. Walaupun sudah ambil nafas, sudah hirup dalam-dalam, tapi tidak merasakan bahwa ada udara yang masuk ke paru-paru, sehingga benar-benar sesak, luar biasa rasanya. Itu sangat menderita. Dan terkadang pergumulan, persoalan, masalah bisa membuat seorang merasakan hal itu. Artinya masalah itu begitu berat, bebannya begitu hebat, sehingga seolah-olah untuk bernafas saja tidak bisa. Kenapa? Karena beban masalah yang begitu menghimpit yang membuat sesak di dalam dirinya. Bahkan dalam keadaan, dalam situasi yang seperti itu, nasihat firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap sabar dan percaya menanti waktunya Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang kesesakan. Jadi pergumulan apapun yang begitu menekan hidup saudara, begitu membuat saudara sesak, seolah-olah tidak lagi ada jalan keluar, seolah-olah sudah hampir selesai, artinya tidak lagi ada harapan, sudah benar-benar sesak seperti orang yang tidak bisa bernafas, berpikir ini bisa selesai hidupnya. Kadang-kadang masalah juga membuat kita merasa ini sudah selesai. Ketika bicara tentang masalah pekerjaan, kadang-kadang masalah yang dihadapi membuat kita merasa udah nggak ada lagi harapan, pasti akan hancur, pekerjaan ini pasti akan berakhir, usaha ini pasti akan selesai. Kenapa? Karena beban masalah yang begitu hebat. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga juga tidak sedikit orang-orang yang merasa bebannya terlalu berat
dan merasa tidak lagi ada harapan rumah tangganya diselamatkan. Pasti hancur, pasti selesai. Karena masalahnya yang begitu rumit, begitu hebat, dan begitu menyesakkan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bersabar. Tunggu dan percaya waktunya Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, bahkan menyalahkan orang dan juga Tuhan. Tetapi percaya, tunggu waktunya Tuhan. Bersabar dalam kesakan. Itu nasihat firman Tuhan di siang hari ini. Biarlah ini, nasihat ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita menghadapi pergumulan yang menyusahkan kita bisa bertahan. Kita tetap bisa bertahan dan percaya menunggu waktunya Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, bukan hanya memahami apa yang menjadi nasihat Tuhan di siang hari ini, tapi Roh Kudus mampukan kami, pimpin kami untuk kami hidup di dalam nasihat-Mu itu. Bukan hal yang mudah bagi kami untuk bisa bersabar dan bertahan di dalam kesesakan, tapi kami percaya itu yang menjadi kehendak Tuhan dan Roh Kudus akan memampukan kami. Kami bersyukur untuk nasihat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.